Halo guys, jumpa lagi dengan saya Asep Saifuddin, peneliti Indobarometer. Sebagaimana kita tahu, akhir-akhir ini kita telah menyaksikan nuansa politik yang begitu ramai mengenai KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB ini di Demokrat memang sudah terendus sejak awal sebenarnya oleh pihak internal Demokrat, di mana ini menjadi kekisruhan tersendiri ya, polemik. Mulai dari isu kudeta, kemudian KLB itu, rencana KLB itu sendiri, permasalahan dualisme kepemimpinan. Dari masalah demi masalah di internal Demokrat ini, kita tidak menutup mata dari kacamata publik. Jika kita melihat bagaimana pola komunikasi publik yang berkembang sejauh ini, banyak pertanyaan yang menjadi pembahasan tersendiri di masyarakat. Beberapa pihak melihat bahwa syarat dilakukan KLB di internal Demokrat itu sendiri berdasarkan ADART harus memenuhi syarat 2/3 dihadiri oleh Ketua DPD dan kemudian setengah dari DPC, dan juga harus disetujui oleh Majelis Kehormatan Tinggi Partai. Namun sebagaimana pemberitaan itu tidak dipenuhi dan KLB tetap berjalan, menghasilkan kepemimpinan baru versi KLB, yaitu Muldoko. Nah, Muldoko ini sendiri ada di lingkaran Istana Kepresidenan sebagai KSP, ruang lingkup masalah politik di internal Demokrat, dan menjadi perbincangan publik ya. Ada yang bertanya kemudian, kenapa sampai muncul kongres luar biasa? Berarti ada masalah-masalah besar, ada dua kubu. Nah, kemudian juga mengkaitkan dengan pemerintah, karena Muldoko sebagai orang KSP lingkaran pemerintah sangat dikhawatirkan oleh beberapa pihak sudah dijamin atau dilindungi oleh pemerintah melalui Kemenkumham ya, di mana legalitas ADART nantinya hasil KLB itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana Kemenkumham memberikan legalitas mengesahkan. Nah, bahkan juga muncul di situ bila mana sampai disahkan, ini apakah tetap namanya Demokrat atau mirip seperti PDI dulu ya? Apakah muncul jadi Demokrat Perjuangan? Sebagaimana dulu ya, PDIP juga pernah terjadi seperti itu, di mana bentrok Megawati dengan Suryadi. PDI lama didukung oleh pihak pemerintah sehingga Megawati keluarlah dari PDI gitu ya. Kemudian Megawati membuat partai baru, PDI Perjuangan. Juga terjadi dengan P3, Jan Faridz versus Roma Hurmuji ya. Kemudian juga terjadi juga dengan PKB, dengan Partai Berkarya juga itu terjadi. Hampir semua partai ya. Nah, ruang lingkup permasalahan politik ini memang sangat dinamis sekali, sangat dipengaruhi oleh banyak pihak yang ikut terlibat di ruang lingkup itu. Namun saya tidak bicara di situ, saya bicaranya bagaimana persepsi publiknya. Nah, persepsi publik di sini sangat beragam juga ya, menanggapinya sesuai dengan cara menangkap mereka di pemberitaan. Makanya adu kuat tentang permasalahan internal Demokrat, saya rasa ini permasalahan adu kuat opini, di mana opini yang berkembang ini disajikan kepada masyarakat. Ini juga menjadi penentu bagaimana kekuatan panggung permasalahan ya, mana dukungan ya yang bisa backup, tentu saja membackup semacam jadi kebijakan publik tersendiri. Nah, ketika pertanyaan ini muncul, apakah pemerintah nantinya akan mensahkan legalitas ADART? Ini menjadi pertanyaan besar juga di publik ya. Kemudian kalau disahkan, apakah ini akan menjadi dualisme kepemimpinan? Tetap ya, ada AHY, ada Muldoko. Bagaimana dualisme kepemimpinan ini penentu akhirnya gitu, proses hukum yang akan dicapai. Memang hukum yang akan ditempuh ini ujung-ujungnya mereka Mahkamah Pengadilan sih memang ya. Jadi gugatan ke Mahkamah Agung ya, terkait dengan penyelesaian legalitas internal partai. Kita lihat
apa yang akan terjadi ke depan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses ya, netralitas proses yang nantinya akan ikut serta di dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana publik ini merespon. Yang kedua yaitu permasalahan bagaimana efek. Nah, sekelumit permasalahan demi permasalahan yang berada di internal partai ini ada plus minusnya. Plusnya adalah bagaimana popularitas, ya, perhatian khusus, mindset, top of mind masyarakat atau publik terhadap Demokrat ini semakin tinggi sekarang ini dibandingkan partai-partai lain. Isu demi isu yang terjadi dari Demokrat, mulai dari masalah kecil sampai sekarang menjadi besar setelah adanya KLB, maka bagi masyarakat menjadi pusat perhatian khusus tersendiri, sehingga ini menjadi top news di berbagai media, juga menjadi perbincangan hangat ya, dari tingkat elit sampai dengan di warung kopi. Tentu ini mendongkrak popularitas Demokrat di masyarakat. Nah, namun pola komunikasi yang berkembang di masyarakat antara popularitas partai dengan elektabilitas partai menjelang nanti 2024 tergantung permasalahan ya, dimana bila mana permasalahan ini bernada positif bagi masyarakat, edukasi positif bagi masyarakat, maka popularitas ini akan berdampak terhadap nilai elektabilitas. Namun sebaliknya, bila mindset publik terhadap permasalahan ini cenderung negatif, maka akan berdampak terhadap menurunnya elektabilitas, sebagaimana dulu ada beberapa kasus OTT atau ditangkapnya kader-kader Demokrat, Nazarudin, kemudian Anas Urbaningrum, Ani Malarangeng, kemudian Andi Arief dan sebagainya. Ini konotasinya negatif dan juga berpengaruh besar terhadap elektabilitas partai. Elektabilitas partai dari pileg ke pileg dari 2014 10,9% ya, kemudian di 2019 cuma 7,7%, itu drop ya, jatuh secara signifikan. Nah, dari 2019 sampai sejauh ini, dari survei nasional ke survei nasional memang trennya menurun. Negatifnya adalah mendongkrak popularitas di masyarakat. Negatifnya bisa jadi bila mana popularitas yang berkembang, perhatian khusus yang berkembang, opini yang berkembang di masyarakat ini kecenderungannya negatif, maka akan merugikan internal partai itu sendiri, berdampak terhadap semakin merosotnya nilai elektabilitas di Demokrat ya. Dan tidak menutup kemungkinan Demokrat akan jatuh bebas, terjun bebas seperti kayak partai-partai kecil lainnya yang belum terkenal, PKPI, PBB ya, PSI ya, Hanura dan partai lainnya. Ya, demikian apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan pengamatan dari ruang lingkup internal masalahnya, terutama masalah soal KLB, kudeta ya, kemudian dualisme kepemimpinan, sampai dengan bagaimana opini publik menanggapi permasalahan ini di lapangan. Saya Asep Saifuddin, salam smart.